Oke, sobat, kita jumpa lagi. Salam sukses buat teman-teman. Sehat selalu dan mudahkan rezekinya. Amin. Oke, video kali ini teman-teman saya mau bagikan ya buat teman-teman pemula. Gimana sih caranya kita menggunakan TESPEN DC? Nah, ini kan di sini ada namanya TESPEN DC. Ini tuh biasanya kalau terlebih buat teman-teman yang punya mobil-mobil lama itu ya, mobil-mobil tua ya, dan nggak mesti mobil tua juga ya, ini tuh penting untuk kita miliki ya. Kalau teman-teman juga di rumah ada tapi nggak tahu cara gunainnya, nah simak aja video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi dia modelnya gini teman-teman ya, di ujung sini ada japitan nih, satu di sini, ujungnya satunya lagi dia begini. Biasanya di sini tuh suka kita bikin tajam nih, kita tajemin. Nah, jadi ini tuh dipakai di mobil ya. Ini untuk arus DC, mobil atau motor ya. Untuk kita bisa mengetahui tentang soal kelistrikan. Misalnya kelistrikan mobil atau kelistrikan motor ya. Nah, dalam hal ini kan yang saya mau praktekkan ini di mobil ya. Nah, sebenarnya intinya sama aja. Oke teman-teman, langsung aja saya jelaskan ya. Jadi ini teman-teman harus punya. Harganya kalau beli yang biasa-biasa tuh sekitar 15.000, bisa teman-teman order lewat online, atau beli yang bagus tuh Tekiro atau yang lain-lain tuh harganya lumayan, tapi segi kualitas saja ya yang beda, tapi fungsinya sama. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Jadi semisalnya di mobil kita itu ada salah satu aksesoris yang tidak menyala. Katakanlah misalnya yang tidak menyala itu, contoh ya, misalnya lampu ini, lampu malam atau lampu senja. Harusnya kan ini kalau diputar sekali gini, nah harusnya kan di sini dashboard nyala tuh ya, bisa lihat ya teman-teman. Ntar saya kasih lebih jelas lagi. Itu ada warna hijau kan ya, ini saya matikan dulu. Nah, perhatikan lagi yang warna hijau tuh, putar sekali dia nyala ya. Ini off, mati, kali nyala. Nah, biasanya kalau misalnya lampu yang di indikator ini mati ya, berikut sama lampu yang di depan di belakang mati semua, itu biasanya ada masalah dengan fuse atau sekring. Biasanya sekringnya tuh putus. Oke, langsung aja kita bagaimana cara menggunakan TESPEN DC ini. Jadi saya jadikan contoh ya. Oke, sekarang kita akan buka dulu teman-teman mobilnya apa nih. Mobilnya apa ya? Ini kan mobilnya L300, saya jadikan contoh. Teman-teman bisa mobilnya itu Kijang, Corolla DX ya, Twin Cam, Starlet, apa aja lah. Corona ya. Kita cari aja di mana lokasi fuse boxnya masing-masing. Kalau ini kan di sini. Ini kita buka ya. Nanti kita akan gunakan TESPEN DC ini untuk kita mencari tahu apakah betul sekringnya putus atau tidak. Oke, nah di baliknya tutup fuse box ini ya, di sini kan ada keterangan. Nih, coba perhatikan teman-teman ya. Yang paling atas ini tulisannya ada tail sama stop. Yang bawah itu ada horn sama hazard ya. Yang berikutnya ada wiper dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau yang berhubungan dengan lampu indikator dan lampu senja, lampu malam tidak menyala, itu yang dia adanya di sini ya, adanya tail. Jadi cari yang tail. Tuh kalau ini kan paling atas nih tail. Tuh paling atas ya. Dia bareng sama stop atau lampu rem. Oke, sekarang kita akan praktekkan cara menggunakan TESPEN DC. Oke ya, ini kalau untuk lampu ini, untuk lampu indikator panel sama lampu malam atau lampu senja, ini dia tidak melewati kunci kontak. Jadi kunci kontak akan tetap di posisi off. Ini bisa kita nyalakan. Ya, jadi harusnya di sekring itu listriknya langsung. Ini satu yang jepitan ini kita tempelkan di ground. Ya, ini sudah jadi negatif ya. Ini karena kalau aki kan aki negatif sudah dapat nih. Dan pastikan TESPEN-nya bekerja atau menyala. Ujungnya kalau bisa bikin tajam gini. Nah, kita sekarang akan lihat, karena menurut keterangan yang ada di tutup ini ya, tutup fuse box ini ada paling atas. Berarti dia di sini nih. Coba kita lihat. Ini tanpa kunci kontak ya. Ini kunci kontak bahkan saya cabut. Oke. Kita lihat, kita buktikan ya. Perhatikan lampu TESPEN. Oke, lampu TESPEN menyala. Nah, sebelah sini harusnya menyala juga. Nah, ketika lampu kita nyalakan putar sekali nggak hidup, ini biasanya terputus. Kalau dia terputus itu kira-kira seperti ini. Ini saya pisahkan dulu. Saya pisahkan dulu ya, seperti ini. Nah,
Kalau dia terputus tuh seperti ini. Misalnya di sini setrumnya ada, yang di sini nggak ada, otomatis lampu yang ada di sini pun tidak menyala. Coba lihat, yang tadi kan nyala nih, ini sekarang udah nggak nyala ya. Nah itu, paham ya teman-teman. Nah begitulah salah satu contoh kita menggunakan test pen DC. Jadi ini kan di sini saya contohkan sekringnya kan nggak putus, tapi katakanlah sekring ini putus. Nah saat sekring ini putus, yang terjadi dia setrumnya tidak akan ada di sebelahnya, sisi satunya. Ya, jadi dia hanya akan ada di sini. Nih, di sini nggak ada nih. Tapi kalau di sini dua-duanya masih menyala, ya artinya setrum ini sudah masuk. Jadi kerusakan kemungkinan lain bisa karena dari saklar ini. Ini konteksnya kalau tidak menyala ya. Itu ya teman-teman. Tapi ini sebagai contoh cara menggunakan test pen DC. Jadi inilah alat ini membantu. Ya, kita hanya cukup melakukan hal seperti ini. Kalau listriknya itu langsung ke sini tembus, ke sini tembus apa enggak? Kalau enggak berarti sekringnya putus. Dan perlu diingat, saya jelaskan juga, kalau teman-teman pemula mungkin belum tahu ya. Kalau sekring ini putus atau fuse ini putus, itu ada terjadi short atau korslet. Jadi hati-hati jangan melilit kabel di sini terlalu besar. Ya, usahakan kalau hanya untuk pengetesan aja, cukup lilit dengan satu kabel yang kecil di sini. Jika putus lagi, harus cari tahu. Berarti itu ada terjadi short. Kalau teman-teman menaikkan ranting, misalnya di sini 15 ampere, kita naikkan 20 atau 30, itu nanti akan terbakar. Ya, karena tidak boleh dinaikkan rantingnya. Harus sesuai. Kalau dia tetap putus lagi, artinya itu sudah terjadi ada yang short. Nih kayak gini ya, coba perhatikan. Dia semua sini ada rantingnya, ada 15 ampere. Ya, campur, ya kan ada 20 ampere. Ya gitu ya teman-teman. Nah itu sebagai contoh ya, kalau kita mau menggunakan test pen DC, itulah fungsinya, yaitu kita cari di fuse. Ya sekarang kita akan masuk yang kedua. Nah yang bawah sini sama ya, ini listrik langsung juga. Yang berikutnya, nah ini kan nggak ada nih, berikutnya nggak ada nih, kosong, nggak ada juga, nggak ada juga. Nah ini dia melewati kunci kontak. Kita harus gunakan kunci kontak. Kunci kontak kita posisikan di posisi on sampai lampu yang ada di sini menyala. Nah, misalnya itu kan lewat ACC aja, berarti kan udah masuk ke kunci kontak on. Nah, sekarang kita coba tes pen lagi. Ini menyala, sebelah sini menyala. Ini menyala, sebelah sini menyala. Nah, ini posisi di mana kunci kontak sudah dalam keadaan on. Ya, teman-teman, ini harus dipahami ya. Jadi begitu teman-teman caranya untuk teman-teman biar bisa paham. Apabila ada terjadi kerusakan listrik di mobil teman-teman, apakah lampunya mati, klaksonnya tidak menyala, ya kan, bisa teman-teman pakai test pen DC ini untuk mencari tahu di mana kerusakannya. Contoh kedua adalah kita akan lihat di switch mundur, switch rem. Kita lihat ya, sama ya. Kalau switch rem itu ini listriknya langsung tanpa melewati kunci kontak. Kalau kita injak pedal rem gini, lampu rem di belakang kan akan menyala. Oke, sekarang kita gunakan lagi test pen ini. Ya, pertama-tama kita kunci kontak biarkan di posisi off. Kita cabut. Karena ini masih tetap listrik langsung ya. Dia adanya di sini nih. Yang bareng sama ini stop lamp sama lampu kecil yang tadi. Nih. Yang paling atas. Jadi cari aja nih ya. Mobil teman-teman apa, tinggal cari keterangannya di sini yang ada di fuse boxnya. Sekarang coba kita tempelkan di sini, cari ya di sini ya. Salah satu di sini harus ada setrum langsung. Yang atas tidak ada karena test pennya tidak menyala. Yang berikutnya, perhatikan test pennya sudah on. Oke, nah waktu posisi injak rem harusnya listrik yang ada di sini dia pindah ke sini. Coba saya tekan pedal remnya. Perhatikan lampu test pen. Ya, dari sini kita rem menyala, satu lagi di sini harus menyala ya waktu rem diinjak. Bentar, nah perhatikan nyala ya. Nah ini lepas rem mati, injak rem menyala, lepas rem mati, injak rem menyala. Nah fuse nya ada di sini yang tadi bareng sama tail atau sama lampu malam. Ketika di sininya terputus, otomatis arus ke sini nggak akan masuk. Nah, bagaimana cara kita cari tahunya? Yaitu menggunakan test pen DC. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi ini aja sedikit saya jelaskan.
buat saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan lagi buat video lagi mengenai soal ini, cara menggunakan tes pen DC ya. Tetapi intinya kurang lebih gambarannya seperti ini, hanya diperuntukkan untuk apa. Sama halnya ketika kita juga mau masang tip mobil ya, harus cari setrumnya juga tetap menggunakan tes pen DC ya. Ini bisa kita putar apakah kita mau cari arus negatif atau arus positif. Kalau mau cari arus positif, ini yang satu harus tempelkan ke ground, cari di bodi mobil karena ini sudah jadi ground atau jadi negatif aki ya. Ini baru kita cari plusnya. Tapi kalau mau cari minnya, ini kita harus cari plus. Contoh ya, nih, kita tinggal balik aja. Sekarang misalnya kita mau cari arus min nih, misalnya mau masang tep mobil kan atau aksesoris lain. Ini kan udah ada plusnya tadi. Nah ini kita taruh sini, jepit. Nah yang kita cari adalah arus negatif. Ketemu kabel misalnya nih, coba tempel di sini. Nah pasti tes pen akan menyala. Nah ya kan, karena kita mencari arus negatif, jadi jepitan ujung tes pen ini tinggal kita balik saja. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu saja ya teman-teman, sedikit saya bagikan video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, sedikit gambaran saja bagaimana caranya sih kita menggunakan tes pen DC. Memang kalau untuk awal itu agak sulit kita pahami, tapi jangan berhenti untuk belajar. Karena kalau kita tekun, buat teman-teman pemula ya, jika kita tekun semua mudah kita dapat. Yang penting hati-hati saat mengerjakan kabel, butuh waktu untuk kita belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi dan salam sukses selalu teman-teman. Thank you, bye.